وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di Kitabus Shalah. Enak belajar ringkasan itu. Jadi intinya gini-gini. Dan jangan nanya dalil ya, karena dalam ringkasan nggak disebutkan dalilnya. Kalau mau nanya dalil, karena ini fikih Imam Syafi'i, rujuk lagi ke kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Di situ ada dalil. Itu ya. Nanti terus ada lagi yang nanya, loh kok di kitab Imam Syafi'i hadisnya nggak ada riwayat Imam Bukhari atau apa? Lah Imam Syafi'i lahir duluan daripada Imam Bukhari gitu loh. Jadi tentu beliau nggak kemudian menyebutkan rawahu Bukhari, rawahu Muslim, muttafaqun alaih gitu. Itu yang harus kita pahami. Jadi Imam Syafi'i itu lahir duluan sebelum Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari lahir belakangan. Jadi kitab Sahih Bukhari baru ada setelah fikih Imam Syafi'i tertulis. Gitu ya. Penting tuh belajar sejarah, belajar fikih, biar ngerti. As-sholatu mafruḍah khamsun. Nah, sholat wajib itu ada 5. Ad-duhru. Nah, yang pertama duhur. Kapan itu? Wa awwalu waqtiha, dan waktu awalnya yaitu zawali syams, ketika matahari tergelincir. Jadi matahari itu di tengah kita tet itu kita nggak boleh sholat. Nah, begitu tergelincir sidik, tek, nah, itu udah masuk waktu duhur. Dengan memahami ini, kamu sebenarnya nggak perlu tergantung sama yang namanya jam. Nah, alhamdulillahnya ya toh negeri kita ini sudah bikin jadwal resmi dari pemerintah. Ya kita tinggal ngikuti sih lihat jadwal itu. Cuman konteksnya kenapa kita bisa harus belajar fikih kayak gini nih? Misal kamu nanti safar di tempat yang nggak ada jadwal itu, atau mungkin di negeri kafir, atau mungkin kamu naik gunung gitu kan nggak ada toh jadwal sholat ditempel di pohon-pohon itu kan nggak ada gitu. Maka pentingnya belajar ini kayak gitu. Wa akhiruhu, dan waktu terakhirnya juga soro dilun, apabila kemudian bayangan itu kullu syai'in mislahu, panjangnya seperti bendanya. Jadi caranya tongkat kamu tancapkan, jebret, tongkatnya 1 meter, bayangannya kok ya 1 meter, maka itu berarti sholat duhurnya itu sudah selesai waktunya. Kemudian wal asr, maaf, ba'da diluz zawal, setelah ya, berlalu bayangan rembangnya. Artinya setelah kemudian berlalunya matahari yang az-zawal tadi loh, yang bergeser itu. Jadi nggak tegak lurus di atas kepala kita, begitu geser dikit tek, nah itu masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan itu ya panjangnya seukuran bendanya. Bendanya 1 meter, ya tancapkan ya seukuran itu. Nah, apa ya harus 1 meter? Ya enggak. Apa namanya? Pensil apa pena mau tancapin ya bisa. Tapi yang jelas ini juga harus kena matahari langsung. Jadi kamu bisa ngukur itu panjangnya seberapa. Kemudian masuk pada pada sholat berikutnya yaitu wal asru, dan sholat asar. Wa awwalu waqtiha, dan waktu awalnya yaitu azyadatu ala dilil misal, yaitu ketika satu bayangan itu melebihi ya, dari ukuran bendanya. Bendanya 1 meter, kok ini sudah 1 meter lebih, berarti masuk asar. Wa akhiruhu, dan terakhirnya fil ikhtiyari, yaitu dalam pilihan ila dillil mislaini, yaitu ketika panjang bayangan itu 2 kali lipatnya. Jadi kalau 1 meter bayangan 2 meter, maka itu berarti sudah berakhir tuh waktu asar. Wafil jawazi ila ghurubi syams, tapi masih diperbolehkan ya untuk sholat sampai matahari tenggelam. Jadi asar itu sebenarnya waktu pendek itu. Yaitu kapan? Dari dari benda itu panjang bayangannya itu 1 kali lebih dikit itu udah masuk, sampai 2 kali. Itu sebenarnya nggak lama itu, paling antara kalau di Jami misalnya adanya itu jam 3, maka itu antara sekitar jam 3 sampai jam 4 atau setengah 5. Makanya kalau asar tuh buru-buru, jangan lama-lama gitu. Nah, tapi kalau akhirnya misal ketiduran dan langsung kemudian bangun, maka ada waktu daruratnya, yaitu setelah itu sampai tenggelamnya matahari. Jadi jangan kemudian digampang kayak mengko sholatnya jam 5. Itu ciri-ciri orang munafik kalau kayak gitu. Kemudian wal maghrib,
Sholat selanjutnya adalah sholat maghrib. Wa waktuha, waktunya cuma satu. Wahwa guru bisyam, sejak matahari tenggelam. Jadi matahari kan bulat tuh. Sejak bentuk bulatnya itu hilang semua, mendelep-lep, ya, itu masuk maghrib. Nah, jadi oh masih kelihatan sedikit ya, berarti belum maghrib. Gitu. Kemudian wabimiktari ma yu'adzinu wa yatawaddau. Kemudian ukuran lamanya adalah total waktu adzan, wudu, wa yasturul aurah, dan menutup aurat. Kemudian wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholatnya. Wa yusolli khamsa raka'atin, gitu. Yaitu sholat maghrib itu 3 rakaat dan ditambah 2 berarti totalnya 5 rakaat. Maksudnya gini loh, waktu maghrib itu pendek. Beliau mengatakan kapan mulainya? Sejak matahari tenggelam. Terus sampai kapan berakhirnya? Ya pendek, seukuran dengan apa? Cukupnya dilakukan adzan, iqomah, kemudian nutup aurat, ya laki-laki pakai baju yang proper, perempuan pakai mukena atau pakai baju yang proper juga buat sholat. Kemudian seukuran menjalankan sholat 3 rakaat dan tambah 2 gitu. Jadi kalau itu sudah selesai, adzan, iqomah, kemudian nutup aurat, sholat 3 rakaat plus 2, nah, maka waktu maghrib sudah selesai. Gitu. Nah, kalau dalam kitab fikih yang lain atau misal ada tambahannya, yaitu ketika matahari tenggelam, itu ada namanya fajar. Fajar apa? Fajar rifai. Enggak. Ada namanya fajar senja itu. Fajar sodik itu, nah ada cahaya, jadi langit itu cahayanya masih merah itu. Apa namanya? Biru kok merah. Biru. Nah, begitu kemudian birunya ini hilang semua, berarti sudah masuk waktu isya. Kalau kemudian pagi, matahari kan mau terbit tuh. Nah, subuh itu ditandai dengan mulai munculnya fajar itu juga, yaitu fajar sodik. Langitnya itu warnanya rada merah gitu kan, sampai matahari nongol itu jadi kuning gitu. Itu matahari nongol sedikit, ya waktu subuh habis. Gitu. Makanya ini harus difahami. Kemudian wal Aisyah, dan Aisyah yaitu awal waktiha, dan awal waktunya gitu. Idza ghabas sufuk, apabila kemudian muncul syafaq al-ahmar, warnanya merah, wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya, yang terakhirnya, yaitu boleh milih, yaitu ilas sulusilail, sampai sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau malam itu dimulai dari jam 6 gitu, sampai jam 5, ya, itu berarti kan itu sekitar 11 jam. Maka dibagi 3 tuh. Berarti kan sekitar kalau 4 kan 12, ya kebelah 4 lah gitu. Berarti 6 tambah 4 itu berapa enggak? 6 tambah 4. 6 tambah 4, 10 tambah lagi 14, jadi sekitar jam 2. Yaitu sholat isya itu bisa sampai kemudian, kalau menurut kitab ini, yaitu sampai sepertiga malam, yaitu sekitar jam 2-an, yaitu jam 2, jam 3. Wafil jawaz ila tulu'is fajri as-sani. Nah, kemudian kok ibaratnya kepepet gitu kan, bangunnya mepet banget saking capeknya, ya bisa sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar sodik, pagi-pagi. Wasubhu, dan subuh. Wa awal waktiha tulu'il fajar as-sani, yaitu ketika terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar sodik tadi. Wa akhiruhu, dan akhirnya yaitu al-ikhtiyaru, bisa milih ila isfari gitu, sampai sudah terang, matahari sudah keluar. Wa fil jawaz ila tulu'is syams, dan kemudian diperbolehkan sampai matahari itu terbit. Tapi jangan diakhirkan itu. Jadi konteksnya kalau emang sudah terbangun gitu. Ya sudah, ya pokoknya kalau masih ada waktu seperti ini silakan sholat lah. Jangan sampai sengaja diakhirkan. Allah Ta'ala alam.